Yo, kembali lagi bersama kami berdua, Vanessa. Adit, Waktunya OMG, obrolan milenial Gen Gen Z. Z. Oke, yes, suasana baru lagi guys. Kita hari ini di mana nih, Pan? Kita di B, 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 Bali. titik. Nah ini kalau nggak bisa kelihatan bisa diisi sendiri ya. Uraian-uraian, isian. Uraian ini ya. B titik. Nah itu. Guys, jangan lupa buat follow, kepoin sosmed kita ya. Ada Ya, di TikTok, Instagram, waktunya UMG, YouTube juga, YouTube juga, Spotify juga. dan ya komen-komen lah, habis follow komen-komen lah kalau shortnya menurut kalian Funny. relate, komen-komen lah ya. Sama kok, username-nya sama semua waktunya OMG. Isi Ya, kan? semuanya sama. Kalian cari hashtag itu pasti akan muncul. Hmm. Kita itu rilis episode setiap weekend guys. Jadi kalau kalian weekend gabut di mobil, apalagi macet-macet, Hujan-hujan, hujan-hujan, yang mami misal nggak tahu ngapain. misal mau ke mall kok macet rek golek parkiran susah, nah daripada stres toh, Spotify aja, kita ada di Spotify, waktunya OMG juga, YouTube juga, Yeah. tapi yang premium lah YouTube yo, enggak premium Nggak kira iklan, lebih dengerin iklan daripada dengerin kita ngomong. loh, nggak bisa nyala, nggak bisa nyala, Oh. lek di lock dia mati Oh audionya. ya, usah di log, nontonin kita. Lihat Coba kita. tahu kan bahaya juga tuh kalau di YouTube nonton gini. Kan HP-nya taruh. Iya, aduh, minggu-minggu ini aku itu apa ngomongnya ya, lagi ngikutin itu loh, Apa ini? Mensrea. Ensrea lagi, Panji nih, Panji. Iya, kayak kayak ternyata ada update-nya, guys. Maksudnya apa? Ada follow up-nya dari yang laporan-laporan yang pernah kita bahas di Yang episode sebelumnya kemarin. itu loh. Heeh. Dan itu cukup serius ternyata. Jadi kayak dan ya ada apa ya ngomongnya? Aku sempat lihat podcastnya Deddy Deddy Kobusier sama Panji sama Muslim sama Coki. Itu dia itu sempat ngomong apa itu? Dia itu bawa buku banyak dari US. US. Just in case kalau kalau masuk penjara. Jadi DE Jadi baca. iya Jarang. baca. Jadi jadi DE mau Pinter sih, menghabiskan tapi waktunya untuk membaca. Dia kayak, dia ngomong aku prepare for the worst sih. Oh, ya kasihan sih. Maksudnya kayak apa ya? Sebenarnya dia juga Ciplek. bikin apa namanya? Mensrea berprasangka buruk. Apa sih pokoknya judulnya? Pokoknya intinya itu dia ngomong kalau dia itu tidak berprasangka buruk tapi malah jadi penjahat lah. Intinya gitu. Dia bikin episode gitu. Oh, oke. Tapi kan dia sendiri kan ya, dari judulnya tuh ada mensrea atau mensrea kan, pokoknya tau arti mensrea. Tahu? Ya kan, kayak dia aja sudah membuat mensrea, pasti kan nyenggol orang-orang Nah, itu tertentu. Kayak judulnya kok mensrea kayak gitu. tapi dia itu ada tulisan kecilnya. Tahu nggak kamu? Apa syarat dan ketentuan Bukan. berlaku? Jadi apa sih? Pokoknya tidak. Apa sih? Saya tak googling ya. Pokoknya dia itu ngomong kalau logonya Mensrea itu ada kata-kata yang Kata tersembunyi. tidak bermaksud Mensrea maksudnya gitu loh. Cuman aku nggak tahu poster Mensrea misalnya. Boleh juga Panji. Dia ini ya pinter mengelabui orang-orang yang minim literasi. Itu dia tuh ngomong gitu. Jadi Yang gampang terprovokasi. ada tulisan kecilnya kalau nggak salah. Bayangin orang dari pantas orang-orang kayak gitu kan gampang kena mentalnya gitu kan. Karena Panji kan terlalu kreatif. Iya, jadi Tidak menyentuh apa yang bisa mereka lakukan. nah tulisan kecilnya itu yang dia sering bahas. Ya itu. Si guru nemu kecil banget. Jujur nggak bisa kayak aku. Oke, mari kita lihat ya. We gotta check, girl. Apa ya? Aku kok jadi lupa. Ya kalian bisa nonton sendiri guys di apa namanya? Di mana? Podcast. Di mana? Di podcast itu dia jelasin kalau di judulnya itu ada tulisan kecilnya bahwa itu tidak
cuman Mens Rea aja judulnya. Itu cuman nggak nemu aku. Nggak ada sih, aku juga nggak nemu. Cuman dia tuh meyakinkan seperti itu. Kan aku sudah nonton yang di Denny Sumargo sama di situ. Dia tuh ngomong kalau apa? Seperti itu, bukan apa ya? Klarifikasi lah intinya. Klarifikasi lah. Ya semoga Bang Panji aman-aman aja ya. Kayaknya dia mau klarifikasi pun juga gak ditonton sama mereka. Ya, ya seru sih. Cuman kayak tidak nyangka bahkan bakal sejauh itu sih kayak. Nah, maksudnya sih kalau menurutku sih nggak salah ya Panji ya, kayak nggak ada keperluan buat ditangkap atau dipenjara sampai dia harus menyiapkan banyak buku gitu. Terus gue sih nggak ada kaitan apa ya Panji buat gituin gitu. Cuma kan negara ini kan penuh kejutan ya. We never know what will happen next. Seperti di episode sebelumnya kan kita juga menganggap apa negara ini apa sih yang rame di short kita itu juga jadinya langsung negara banyak kopla yang berkomentar gitu. Dan dia memang lucu sih, memang lucu yang lucu jadi penjahat, yang jahat gak jadi deh. Gitu ya, sensor ya. Udah. Aduh. Ini kok pakai merah-merah, ini ada apa ya? Ini katanya kalau orang pakai merah itu jahat. Bawang putih dan bawang merah. Ya kamu putih dan merah. Karena aku bisa jahat dan bisa Nah ini kan aku cinta Indonesia. Oh asik. Ini kan warna negara kan. Kita kan masih Februari nih. Kan belum Agustus ya. Terlalu semangat menggebar-gebar ini loh jiwa Indonesianya ini loh. Belum Agustus. Gak apa-apa, tiap hari gak ada masalah. Nasionalisme itu gak menentukan bulan. Nasionalisme kata Panji. Yeah. Kamu akhir-akhir ini ngapain lo? Maksudnya kan katanya libur kuliah ya? Ya karena libur kuliah nih ya, jadi membuat aku hanya sibuk setengah hari. Kayak berasa burung hantu ya, jadi beraktivitasnya di malam. Oh. Sisanya istirahat. Kayak ngajar. Oh, ronde. Malam. Ronde. Ya bener toh, penjaga ronde. Kamling. Ronda. Ronde wedang. Ronde. Ronde tinju ronde. Wedang ronde. Dia kebanyakan main plesetan sampai akhirnya kepleset. Ronda. Ujang kedu. Lampi matu akhirnya. Gitu. Malam baru kegiatan. Iya, kayak latihan kan malam, ngajar juga kadang malam. Ada sih ngajar siang, tapi begitu sudah gitu. Latihan apa? Nyiapin apa? Ya latihan rutin aja, biar jago semakin jago. Oh, nggak ada performance atau deket-deket gini kayak kemarin kan di episode awal sempat bahas apa namanya? Kamu ngejob di New Year. Oh, job New Year. Nah, ini enggak sih, cuma ya latihan aja, latihan rutin doang kayak latihan koreo buat misalnya bikin project atau apa kayak gitu. Terus nanti ya mau ya kayak acaranya LM biasanya lah. Karena kan selalu ada acara kan. Nah itu kayak buat itu juga. Terus ya udah, nggak ngapa-ngapain. Sisanya paling ya memproduktifkan diri aja. Gitu. Jadi biar nggak benar-benar tidur seharian gitu nggak. Karena emang bisa. Gak bisa, gelisah biasanya badannya. Iya, soalnya biasanya keluar pagi. Soalnya selalu kebiasaan beraktivitas kan. Jadi kalau kayak terlalu lama buat istirahat ya ngapa-ngapain itu jadi kayak gelisah sendiri gitu loh, kayak kepikiran kayak ngapain ya kayak gitu. At least kayak harus ada gerak atau apa kayak gitu-gitu. Akhirnya naik turun tangga. Enggak, akhirnya geraknya ya ini tiduran tapi gulingan ambil kiri. Kan gerak toh. Oh, enggak nyiapin performance sesuatu gitu berarti ya, kan biasanya event besar. Enggak nyiapin performance tapi lagi nyiapin mental dan jiwa-jiwa semangat buat mendapatkan duit. Masuk. Duit tanpa harus menari dan bekerja. Ngepet. Enggak dong, itu kan tetap effort, Ini kan effortnya cuma gini doang. Dapat gini doang, dapat. Oh, ke situ arahnya guys.
Ya Apa itu ya, kira-kira? bridging kita lumayan kan ya. Merah-merah ini kita ya suasana-suasana Xinjia. Yes, Chinese New Year. Ini yang kayak momen yang ditunggu buat yang para muda-mudi yang belum nikah. Karena kan kita kan masih dapat angpau kan. Kalau orang sudah nikah kan dia yang memberikan angpau instead of meminta angpau. Gitu. Makanya Tradisinya gitu kan. iya, ha-ha. Makanya kan ini kan kayak momen-momen yang coba tanya papa mamaku, semangat nggak kalau angpau? Semangat nggak kalau pas Xinjiaan? Karena Mereka mereka nggak semangat. karena mereka harus ngasihin duit kan buat kayak ponakan sepupu ke kita gitu-gitu kan. Kita kan masih muda-muda kan kita kayak yang Loh, tapi sih, aku tuh pernah dengar temanku itu dia belum punya anak sih. Cuman dia itu sudah 2 kali. Dia itu sudah berkeluarga, tapi belum punya anak. Maksudnya masih belum nikah. Tapi dia sih dapat angpau loh. sudah berkeluarga tapi belum nikah. Masa sudah berkeluarga tapi belum punya anak, Heeh. baru menikah. Heeh. Tapi dia masih dapat angpau. Dapat dari orang orang tuanya. Konge. Oh, ya nggak apa-apa kalau misalnya dari orang tuanya gitu. Bukan dari orang tuanya. Ya Konge. maksudnya ya yang atas gitu kayaknya setahu kayaknya cemiu itu harusnya nggak apa-apa deh. Tapi yang nggak boleh tuh yang tapi kayak biasanya tuh emang secara logisnya dan yang kayak kalau di keluarga aku terapkan itu ngasihnya tuh buat yang belum nikah. Ya setahuku gitu, literatur sampean apa namanya tradisinya Iya, gitu. tradisinya gitu. Buat yang belum nikah aja. Jadi kalau misalnya yang sudah nikah tuh justru yang memberikan angpaunya. Gitu. Lah, yang aku kemarin itu sempat lihat-lihat toh. Tangan ini loh. Tangan ini kan juga ada meaningnya toh. Nah, kamu tahu nggak itu? Taunya cuma minta angpau doang. Iya, enggak, Van. Tapi kan ada yang kanan yang kiri itu. Iya, itu loh. Iya, aku dulu pernah dikasih tahu, sempat diajarin lah, dikasih tahu, cuma lupa. Karena I don't care. Pokoknya itu duit ya. Iya, Pokoknya dapat angpau. pokoknya dapat yang merah-merah itu loh. Itu adalah hari-hari dimana, soalnya aku sudah berkeluarga guys. Jadi sometimes itu murid-muridku tuh mencekno. Apa? Mereka minta. Jadi kadang ya kadang alasanku ya lu sudah lewat. Biasanya kan mereka soalnya kan kayak Chinese New Year kan libur tanggal merah toh. Jadi pas ketemu wis nggak. Sudah nggak lagi. Sudah minggu depannya. Jadi wis nggak relevan. Oh nggak bisa kan sudah nggak relevan. Jadi ya kan aku bukan apa ngomongnya. Cocok yang bener-bener merayakan itu gitu loh, dan istriku pun juga campur juga. Jadi yo nggak terlalu seperti itu juga sih. Yang aku tahu itu, yang aku sempat lihat itu kayak gini nih. Sih aku tahunya cowok itu kiri yang di atas. Kalau nggak salah loh yo. Ini video yang aku lihat. Jadi ada yang karena cowok kanan di atas apa kiri di atas gitu. Pokoknya intinya meaningnya itu karena cowok itu mengayomi. Oh, kalau kanan di atas berarti otak kanan. Kalau kiri di atas bukan otak kiri. Bukan anak kanan, anak kiri dong. Itu kan yang katanya yang kalau tau nggak yang kayak orang doa yang gini, tangan kanan tangan kiri. Iya tahu. Itu. Tahu. Iya benar. Karena kan kayak kok nggak enak yo. Iya kayak ganjil kan. Kita cari ya perbedaan apa itu namanya, kepalan tangan Kyonghi. Iya tahu. Pokoknya intinya kalau umur itu juga menentukan. Jadi kalau yang muda itu yang muda ke yang tua itu biasanya tangannya lebih tinggi. Kalau yang tua ke yang muda itu tangannya lebih kayak di bawah. Iya, kalau cowok itu kanan. Kiri toh, bener ya. Kalau cewek kebalikannya berarti. Tapi nggak yang gini loh, kayak nggak yang apa yang ngomongin, nggak ngepal. Iya emang ya santai aja. Ya kayak santai gini. Kalau cowok itu katanya ngepal, soalnya kayak kirinya ini kayak melindungi gitu katanya. Katanya gitu. Jadi kanan kiri berarti itu cewek, kiri itu cowok. Jadi kayak Iya, nggak mengepal kencang, biasa aja sewajarnya. Gitu. Kalau ada yang gini sarangnya. Oh ini imut dah. Ada nggak sih gini? Nggak ada. Nggak ada kayaknya aku. Kayaknya selama ini nggak pernah mengetahui itu. Gini, nggak tahu deh.
Itu biasanya Nggak tahu. apa? Itu biasanya dilakukan apa ya? Malamnya atau nggak Kalau- tahu. Kalau malamnya itu, Tradisinya itu seperti apa? kalau nanti kan besok ini kan Shinchannya kan tanggal 16, ya kan? Bukan 17 ya? Dikali 17. 17. Nah, malamnya itu people make mistake guys. Terus tadi kan malam Shinchannya itu kan 16 tuh. Jadi 16. biasanya kayak makan-makan sama keluarga kayak Oh. gitu. Terus 17-nya itu baru Full day out ke iya baru full ke berkunjung. Surabaya tour lah kalau aku. Oh, kamu Surabaya semua. Ada yang Manado juga. Ya kan nggak mungkin. Tapi kan nggak mungkin. Jadi ya makanya di Surabaya juga kan. Karena semua untungnya banyak saudaraku yang di Surabaya, banyak yang keluarga di Surabaya. Gitu. Jadi Surabaya tour. Itu meskipun kayak terbelah-belah berbagai tempat gitu ya. Tapi kan Tapi pasti ngumpul ya satu tempat. Itu nggak saudara tertua, bener nggak sih? Atau enggak? kadang datang ke rumah gitu, nggak ngumpul satu. Tapi ya kadang ada juga kayak ngumpul agak lama gitu, terus kalau sudah baru gantian. Soalnya kan bagi kan keluarga papa sama keluarga mama. Iya iya Jadi iya kan iya. nggak Iya. ke keluarga papa doang atau keluarga mama doang ya. Jadi kayak biar rata papa mama kayak gitu. Oh, soalnya setahu itu kayak apa? Biasanya itu kayak bukan pisah sih. Lebih kayak ndek keluarga mama, misalnya mama yang tertua ya biasanya ke situ atau papa yang tertua biasanya ke situ. Iya ada yang kayak gitu juga. Ya tergantung keluarga berarti ya, tergantung keluarga ya. Tergantung kayak gimana mereka mengtradisi dari turun menurunnya gitu. Kalau keluarga aku sih kayak gitu, datengin satu-satu. Berarti belum tentu sama. Pasti beda-beda lah. Pasti banget banyak yang beda. Kayak ya panggilan tuh ya kan juga beda-beda. Masih kayak orang liatnya, oh ya ini Cina gitu, keturunan Cina. Tapi kan kita bisa aja manggilnya beda. Ada yang kayak pakai bahasa Hokkien, ada yang beneran bahasa Mandarin, ada yang Nggak apa paham kayak aku. gitu. Oh paham. Enggak. Aku lihat tulisan, aku paling nggak bisa kalau lihat bahasa yang punya aksara sendiri. Aku kalau Hanja tuh paham. Maksudnya beberapa Hanca itu apa mana? Hanja tuh aksara Mandarin. Aksaranya Cina. Oh namanya Hanca. Iya, Sama kayak Jepang itu apa namanya? Kanji gitu dah. kanji. Ya, Oh, kalau Korea oke. Hangul kayak gitu-gitu. Nah, itu aku kalau Hanja tuh aku bisa baca. Beberapa, nggak semua. Nulis Karena kan- juga. Loh, ya, pasti otomatis kan nulis juga. Loh, Ya, siapa tahu kan bisa baca nggak bisa nulisnya. Oh, bisa. Itu kan karena ini kebiasaan dari SD kan udah diajari. Oh soalnya ada mata pelajaran Mandarin ya. Iya, Hmm. tapi lebih bisa lagi kalau ngomong harusnya. Karena kan sudah tahu ngomongnya, tapi kalau Hanjanya kan belum tentu tahu. Paham nggak? Karena sering ngomong. Iya. Sama kayak itu toh, sama kayak bahasa Inggris toh. Bisa ngomong bisa, tapi kayak Pas meja. meja Heeh. jadi spellingnya kayak Spellingnya typo-typo. kacau, heeh. Iya, kayak gitu-gitu. Karena ya lebih kebiasaan lewat ngomong gitu-gitu. Angel nggak sih? Kok aku ngerasa susah ya. Jujur, maksudnya aku yang paling jago itu cuman Hono Coroko, wes itu. Bahasa Jawa Susah itu ya. aksara itu udah aku paling paham dulu, tapi yo lek saiki yo gak bisa wes. Data sawala. Pada jayanya mau Pada kepotongo. Batongo. Nah, udah itu aku paham ini mati apa ini lah kan yang itu kan mirip-mirip kayak Thailand toh. Iya, kayak huruf Thailand. Hmm. Itu mirip banget sak pol-polan. Susah nggak sih? Enggak tahu. Sekarang kamu sempat belajar Korea juga toh. Iya. Nah, itu kan sama aja. Multi language kan. Oke. Multi language banget. Kalian mau nanti kalau aku kayak ada orang Korea gitu ngibah di sebelah aku kayak gini. Oh, gitu. Paham tapi. Enggak. Korea kan juga banyak toh. Pakai toh bahasa. Ngomong soalnya. Iya. Kayak kalau kita ngomong kan misalnya kayak halo apa kabar kayak gitu. Enggak kayak halo apa kabar kayak gitu loh. Kayak yang nyambung gitu Ya, lah. wes, kayak kita ngomong bahasa sehari-hari karena toh. kita ya ngomong- udah fluent toh. kayak iya kita ngomong bahasa Indonesia mungkin bisa patah-patah, tapi kalau kita ngomong bahasa Jawa kan kita wis ngeflu aja gini orang pasti yang baru belajar bahasa Jawa orang Jakarta ngomong sama kita kadang dengerin bahasa Jawa ini kita bingung karena walaupun Iya, mereka belajar iya. tuh. Kayak orang kasar ngomong pun ya juga kayak nyambung Iya, gitu kan. Iya, kayak gitu lah. Sama aja sih sebenarnya bahasa itu. Cuma beda negara doang, beda daerah doang. Bahasanya ya sama. Kayak ya gitu-gitu aja. Gitu. Tradisi apa ya? Nggak tahu ya, Gen Z itu mematahkan tradisi-tradisi itu atau kayak dari angpau tadi lah, terus kayak
pergi ke rumah keluarga lah. Apakah itu ya lek milenial nggak mungkin. Soalnya milenial wis mulai ngasih angko dan tidak Iya, sih, tidak mungkin umur-umur. mematahkan tradisi-tradisi. Biasanya kan Gen Z kan, nah sekali lagi Gen Z punya pemikiran yang beda. Jadi mungkin nggak mungkin eh punya pemikiran kayak ada beberapa tradisi mungkin yang kayak lu wis tahu wis gak zaman cek zaman tak pakai gini, ngerti nggak sih maksudku? Apa ya, kayaknya semuanya masih Fashion ya dilakuin fashion. deh. Misalnya lek Chinese New Year harus pakai congsam kabeh misalnya. Oh, iya iya Kalau iya iya. dulu setauku teman-temanku apa keluarga semua pakai baju itu. Bahkan aku lek Congsam. Imlekan gitu lagi ke mall, waduh wis Banyak yang pakai. merah itu wis kayak Ya woi, aku pas itu tahun lalu toh ke PTC gara-gara mau beli apa gitu loh. Tapi pas waktu di hari H Sincianya itu, anjis isi PTC warna merah semua. Terus iya, kayak, Mas. kusut kok PTC isi merah kan? Iya, soalnya mereka makan-makan di situ dan biasanya Pengen lepas biar gak ikutan merah. apakah ada potensi kayak mematahkan enggak ta? Enggak sih, kayaknya tetap aja deh. Masa pakai congsam-congsam ngono ya? Loh, kalau congsam kayaknya enggak deh, karena kan ribet kan. Kecuali mungkin kalau makan-makan yang resmi gitu kali ya. Itu Oh. kayak pakai congsam, cipau, kayak gitu-gitu. Cuma keluarga aku enggak sih. Kita pokoknya ya pakai merah aja atau senyamannya. Ya, mungkin papamu milenial ya mungkin ya. Jadi sudah enggak yang terlalu boomer juga toh. Kayaknya boomer deh papa. Enggak lah, Boomer tuh milenial umur ya berapa? toh. 70 boomer itu. Tuh ya, kita lihat ya. Papamu Papa- beda sedikit sama aku. Enggak ya, tapi beda jauh ya. Enggak, maksudnya Apa? 80-an. Iya loh, generasi X. Iya, X itu milenial. Enggak, milenial di atas X. Iya sih milenial tuh iya sih. Iya, iya, Papa X, 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 generasi X, X. X. Twitter dong, Enggak, X. berarti mutan, X-Men. Generasi mutan. Berarti ini abu-abu, X-ray. X-ray, X-ray. Berarti X-File. X-File. Apa X-File? Enggak, aku kok keinget Epstein mulan. Loh, Epstein Files. Enggak sih, aku nggak ngikutin sih. Sama. Ya kembali ke anu tadi tradisi. Berarti yo kuat banget berarti ya tradisi itu ya. Maksudnya nggak mungkin Kehapus. Tapi aku yang penasaran itu gini. Kayaknya kalau Gen Z itu mungkin kesusahan untuk bukan mengadopsi sih ngomongnya apa? Memahami panggilan-panggilan nggak sih? Buat keluarga atas gitu. Iya, soalnya kayak temenku manggil apa sih? Encim ambek encik. Nah, itu kan Oh, beda iya, tuh. kalau encik buat cewek, encik buat cowok. Nah, kalau dari yang apa namanya? Istrinya, kamu manggilnya apa? Nah, kan itu. Itu aku biasanya tanya papa mama dulu. Manggilnya apa? Ini Iya. manggilnya apa? Gitu. Iya, soalnya kan kayak susah nggak sih? Bisa dipahamin. Aku pun sampai sekarang kalau mau manggil pun masih salah. Jadi kadang kayak aku harus tanya dulu ke papa mama. Kayak tanya, ini manggilnya apa gitu. Jadi sebelum ngomong Kyonggi itu tanya dulu, manggilnya apa ya? Nggak salah nggak dikasih. Kamu salah. Oke, Malu. maaf Net, kamu nggak dikasih. Ini amplopnya kosong. Anda belum Ini beruntung. Anda belum beruntung. Silakan coba lagi. Oh nggak